Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Herzbun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini dan Mas Hersu kelihatan fresh nih, banyak olahraga ini Mas Hersu nih. Penting ya, tetap untuk menjaga fisik dengan olahraga. Jadi kadang-kadang semangatnya sering over exercise nih Mbak Agi. Jadi tapi antara asupan dengan olahraga juga harus disesuaikan. Tapi kita jangan ngomongin saya dong, ngomongin tetap aja yang lain. Saya kira ada yang lagi rajin sholat Jumat berkeliling begitu ya Mbak Agi ya di Jakarta, dan Iya, bersaing sama abangnya yang juga lagi suka belusukan di Jakarta untuk melakukan studi banding. Lucu. Jadi memang ilmunya ilmunya Pak Jokowi ini kelihatannya belusukannya jadi DNA ya untuk keluarga Pak Jokowi itu ya Mbak Agi ya. iya, sepertinya itu sudah menjadi pola bagi mereka ya. Dan juga kalau Pak Jokowi itu bagi-bagi sembako, yang ini adalah bagi-bagi buku tulis, alat tulis gitu ya, pensil dan susu juga begitu Mas Hersu. Jadi iya memang menarik, ini memang polanya seperti itu, tidak terlalu banyak berbicara, hanya assalamualaikum, terus kemudian apa kabar, sehat begitu, dan tidak banyak memberikan basa-basi, tapi itu yang bekerja begitu, buku tulis dan apa susu begitu yang bekerja begitu ya Mas Ya, ya, Ersu. ya, saya kira ini strategi, ini bukannya tidak disadari. Pasti ini berdasarkan hal-hal semacam itu berdasarkan survei, dan juga Mhm. yang kita sebut kalau dalam hal ini adalah soal manajemen kandidatnya, gitu loh Mbak. Ya Mhm. kan, Ya. kandidat itu kan harus biasanya itu konsultannya. Nah ini saya sedikit paham kalau Mhm. komunikasi politik, konsultannya Mhm. pasti akan dia akan menganalisis kelemahan dan kekuatan dari kandidatnya begitu ya. Jadi kelihatannya memang keluarga Jokowi ini kan kalau dari sisi literasi, kemudian sisi komunikasi dan Mhm. sebagainya itu kan terbatas begitu ya. Dan kemampuan Mhm. bicara public speaking-nya juga kan terbatas gitu. Jadi lebih diandalkan lebih pada komunikasi interpersonal gitu yang dilakukan Mhm. ya. Dan itu caranya itu tadi dengan belusukan, kemudian bagi-bagi sembako dan sebagainya. Kalau Pak Jokowi dulu cuma belusukan ya malahan ya. Kalau sekarang Pak Jokowi mungkin setelah jadi presiden dengan sembako, tapi sayangnya sembakonya itu hasil temuan dari KPK ternyata dikorupsi juga yang bansosnya Pak Jokowi itu gila juga ya, ternyata bansosnya presiden pun dikorupsi juga. Jadi seperti apa situasi negara ya dan bangsa ini Mbak Agi ini gitu. Iya iya, memang luar biasa ya Mas Hersu. Jadi ya memang kalau Kaisang ini begitu Mas Hersu, kalau Mas Hersu mengatakan dia memang apa ya untuk segi communication skill-nya itu kurang gitu, karena kita juga masih ingat Mas Hersu ada sebuah podcast begitu, dan itu podcastnya di PDP, itu di podcastnya dia sendiri, di kanal YouTube-nya dia sendiri, dan kemudian ditanya soal visi misi Ya, begitu ya, ya. ya, ya, ya. Ya, masih ingat ya Mas Ersu, dan kemudian dia bingung soal visi misi begitu, mungkin perbedaan antara visi apa misi apa begitu, dan kemudian dijawab oleh istrinya Erina Gudono yang menjelaskan begitu, dan sambil sambil agak mengejek begitu ya, masa visi misi nggak tahu, visi itu ini, misi itu ini begitu. Jadi ya memang sepertinya agak sulit dia untuk menjelaskan program dan sebagainya, kecuali memang sudah dihafalkan sebelumnya, ada teks apa dan sebagainya begitu ya, sudah dirancang sebelumnya begitu. Dan juga kita masih ingat kalau dia harus menjelaskan soal sejarah misalnya seperti itu, tentang perjuangan dan sebagainya, juga sulit juga Mas Yersu. Karena pada sebuah konferensi pers pada saat Pilpres kemarin juga ditanya soal Orde Baru, dia mengatakan, "Ya, saya kan lahirnya sesudah Orde Baru begitu, dan saya tidak begitu paham bagaimana itu Orde Baru." Jadi dia pun mengakui bahwa Orde Baru yang baru saja dilewati begitu ya, dia saja tidak paham, apalagi Orde Lama dan kemudian masa-masa perjuangan sebelumnya begitu. Jadi ya memang salah satu cara untuk memperkenalkan, untuk menaikkan elektabilitas dan juga menaikkan popularitas, yaitu adalah dengan bagi-bagi buku tulis, alat tulis dan juga susu begitu Mas Hersu. Dan ini yang menarik ya Mas Hersu, ini kan acara sesudah dia sholat Jumat begitu. Dan biasanya yang mengerumuni itu kan sudah dikondisikan, karena kita tahu dari sejak kemarin itu sudah beredar di media sosial, di WA begitu, bahwa Kaisang ini akan melakukan sholat Jumat di mana, jam berapa dan sebagainya begitu kan. Jadi memang masyarakat bisa datang ke sana begitu, karena ini memang woro-woro, ini memang ini sebetulnya resmi, setengah resmi begitu ya. Dan kalau kita melihat
dia datang ke sana Mas Hersу, itu, dengan diikuti gitu, didampingi oleh polsek setempat. Saat ini kan dia di, di kawasan Tanjung Priuk ya, kalau hari ini gitu, di Jakarta Utara begitu. Jadi, ada pengawalan dari Bapak Kapolsek, terus kemudian juga ada pengawalan dari Banser begitu kan, dengan seragam lengkapnya, apa, dan sebagainya. Jadi ini memang saya rasa ini akan semakin intensif nanti ketika menjelang pilkada. Jadi kita melihat ini basket atau calon rumah bagi Kaisang ini sepertinya disiapkan di dua tempat, yaitu di Jakarta dan juga di Jawa Tengah. Sementara kalau yang di Jawa Tengah yang lebih banyak bekerja itu adalah PSI dan juga lembaga survei begitu kan. Nah, sementara kalau di Jakarta dia sendiri pun ikut terjun beserta dengan rombongan PSI-nya. Nah, saya jadi teringat, saya kan kita juga bertanya-tanya kemarin ketika kakaknya Gibran sudah terpilih Mhm. menjadi wakil presiden ini juga belusukan di Jakarta kan Mbak Agi. Setidaknya Betul. sudah 2 kali ya. Kalau pertama kan dia bersama dengan Pak Heru Budi meninjau Mhm. pengerukan sungai di Mhm. Jakarta Barat dan kemudian juga Betul. kunjungan ke kawasan penjaringan Muara Kamal di Jakarta Utara kan begitu. Waktu itu saya bertanya-tanya dalam rangka apa Gibran ini keliling di Jakarta? Apa dia mau kampanye lagi menjadi calon wakil gubernur? Saya tadinya menduga dia mungkin mau mengendorse Heru Budi karena nama Heru Budi kan Mhm. juga mulai disebut namanya oleh Partai Demokrat untuk kemungkinan maju menjadi Iya. calon gubernur. Itu pertanyaan saya. Tapi kemudian berikutnya kan dia kemarin melakukan lagi belusukan dan kali ini tidak bersama dengan Heru Budi, tapi didampingi oleh Raffi Ahmad. Nah, kalau udah dia Iya. termasuk di Setiabudi ya waktu itu kemarin ya dia melakukan kunjungannya dan kalau Raffi Ahmad berarti ini dia betul-betul menggunakan endorsement ini endorsement kalau istilah peluru Luar peluru gede ya peluru gede karena biasa ya. Raffi Ahmad bagaimanapun dia pesohor gitu yang saya kira Mhm. untuk di kalangan lapisan masyarakat kelas bawah itu sangat 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 dikenal begitu ya. Nah, kalau dengan dan Heru Budi tidak ada, berarti bukan untuk Raffi Ahmad, bukan untuk Heru Budi. Ini kalau kemudian sekarang Kaisang terus-menerus seperti ini, jadi ya kelihatannya Kaisang akan tetap mencoba peluang untuk di Jakarta, Mbak, kelihatannya dan itu yang turun langsung abangnya dan coba kita perhatikan ini, jangan-jangan nanti Pak Jokowi sebentar lagi juga akan intens berkeliling dan mereka sadar yang disasar adalah kalangan kelas bawah karena tahu bahwa di Jakarta ini kantong-kantong kelas bawah juga besar dan mereka Mhm. nggak mungkin kalau belusukan di kelas menengah. Jadi yang mereka bisa masuk ke kantong kelas bawah. Jadi kalau toh kemarin kita melihat bahwa kemungkinan Kaisang ini mungkin disiapkan untuk Jawa Tengah karena dari survei yang disampaikan lembaga survei dia di Jawa Tengah, tapi kelihatannya sekarang dengan langkah-langkahnya Kaisang dan Gibran ini, nanti kita tunggu saja dengan diikuti Pak Jokowi, karena ini waktunya kan pendek ya, Mhm. dia tetap menyiapkan 2 tempat seperti Anda sampaikan tadi Mbak, Jakarta dan Jawa Tengah. Ini sambil nunggu peta di Jakarta kan sampai sekarang belum jelas petanya ini, apakah Anies ini diusung oleh siapa begitu. Karena PKS Mhm. kan sudah mengunci dengan Sohibul Iman dan itu membuat partai-partai lain yang tadinya ingin berkoalisi dengan Anies termasuk yang pernah bersama dengan di koalisi perubahan kemarin jadi sekarang mikir ulang seperti PKB Mhm. kelihatannya sekarang mereka lebih intensif untuk berkomunikasi dengan PDIP begitu ya dan tetapi memang soal Aniesnya itu tetap Mhm. jadi baik baik PKB baik Nasdem maupun PKS itu sebenarnya sama-sama memperebutkan Anies Betul. Baswedan. Bahkan PDIP pun juga sebenarnya juga mengusulkan nama Anies Baswedan, tetapi yang mereka tidak sepakati soal wakil gubernurnya itu petanya seperti itu. Saya kira kan nanti kalau Anies misalnya ternyata kemudian akhirnya dipasang oleh diusung oleh 4 partai karena PKS bisa menerima, PDIP bisa menerima, terus Nasdem juga bisa menerima termasuk PKB. Saya kira mungkin Kaisang akan pindah tempat. Tapi kalau kemudian pecah suaranya, gitu ya, jadi 3 poros di Jakarta. Jadi mungkin Anies pecah terutama Anies pecah dengan PKS. Saya kira mungkin berani Kaisang memaksakan dipasangkan dengan Ridwan Kamil untuk maju pada Pilkada 2024 nanti, Mbak. Kelihatannya sih bacaannya ke arahnya ke situ gitu. Iya, iya, saya juga berpikir demikian, Mas Hersu. Dan ini yang digerus ini adalah suara emak-emak, emak-emak yang mohon maaf yang kurang terdidik begitu ya, atau pendidikannya menengah, dan juga
Gen Z begitu ya, anak-anak, yang masih pemilih pemula Ya, dan sampai milenial begitu. Karena kan kita tahu memang postur dari pemilih itu, di perkotaan maupun di desa itu rata-rata begitu tetap, banyak yang anak muda Mas Hersu dan sesudah itu juga para wanita. Dan kalau siang hari kita bisa bayangkan yang sholat di tengah pemukiman padat seperti itu ya, jadi sekali datang itu bisa bertemu dengan ratusan bahkan sampai ribuan orang sekaligus karena pemukimannya padat, bahkan mobil pun tidak masuk begitu. Jadi sesudah sholat itu biasanya kalau yang saya amati ya, yang sholat adalah memang bapak-bapak yang mungkin sudah menjelang lansia begitu atau bahkan lansia bahkan pensiunan begitu karena kalau yang bekerja mereka bekerja di siang hari atau mereka yang memang di sektor ekonomi yang tidak formal begitu. Dan kemudian sesudah itu dikerubuti oleh ibu-ibu atau emak-emak begitu yang mereka memang siang hari lebih banyak berada di rumah begitu dan juga oleh anak-anak muda. Nah, anak-anak muda inilah yang dimana Raffi Ahmad ini menjadi magnet betul ya. Mas Hersu bagi mereka. Emak-emak Bahkan juga tapi kalau Raffi ya. emak-emak juga begitu. Sementara Anies magnetnya juga anak-anak muda, tapi anak-anak muda ini lebih kepada anak-anak muda yang melek pendidikan kalau melihat Yes. bahasanya mereka ya, seperti humanis apa dan mereka lewat medsos begitu dan sebagainya. Dan juga emak-emaknya juga emak-emak yang begitu juga begitu Mas Hersu. Jadi emang kalau saya rasa ini strategi dari tim kampanye Kaisang di Jakarta seperti itu gitu. Sambil mengamati apakah cara dia ini nanti akan menaikkan popularitas dan elektabilitasnya. Dan memang sepertinya partai-partai itu melihatnya sekarang itu lebih kepada media sosial gitu. Dia tidak peduli dengan kapasitas, dia tidak peduli dengan kapabilitas begitu Mas Hersu. Coba kita bayangkan dari PKB misalnya mengusulkan agar Nagita Slavina yaitu istri dari Raffi Ahmad itu menjadi wakil dari Bobi Nasution di Sumut jadi artinya tidak perlu lewat menjadi wakil wali kota atau wakil bupati wali kota atau itu sudah langsung ke wakil gubernur. Ini kan luar biasa ya sebuah partai Termasuk besar. Raffi juga diusulkan jadi wakil gubernur di Jawa Tengah ya. Ya. Ya, ya. Betul, betul. Ini luar biasa dan alasannya apa? Sekarang ini zamannya medsos kata orang PKB. Jadi hanya dilihat medsosnya saja. Jadi seperti misalnya Marcel Widianto yang menjadi sudah diusung ya oleh Gerindra secara resmi begitu menjadi wakil wali kota dari Tangerang Selatan Tangsel begitu. Itu juga banyak sekali Mas Hersu yang memprotes begitu apa kapasitasnya sementara jejaknya banyak yang buruk sekali begitu yang berkaitan dengan narkoba yang berkaitan dengan yang wanita itulah begitulah ya dan juga dia pernah diboikot juga oleh televisi karena selalu datang terlambat dan akhirnya dia menyesal gitu akhirnya memperbaiki sikap. Jadi banyak sekali apa ya kapasitas pemerintahannya apa pengetahuannya apa punya background bagaimana tidak dipedulikan. Ya. Ya, ini kan luar biasa Mas Irsu hanya mengandalkan ya. Karena kemarin setidaknya Partai Amanat Nasional itu sukses loh Mbak. Kemarin itu dengan membuat itu menampung semua artis-artis itu dan menaikkan suara 4 kursi. Padahal banyak orang tadinya memperkirakan ini akan tenggelam, tapi suaranya naik. Jadi memang sekarang ini demokrasi ini lama-lama demokrasi langsung ini makin mengkhawatirkan kan begitu ya Mbak. Makanya saya tidak terkejut kalau banyak yang kemarin ingin kembali ke UUD 45 karena memang ada adagium dalam sebuah masyarakat yang belum cukup mature, demokrasi itu berbahaya untuk demokrasi itu sendiri. Ya, itu ada seperti itu. Jadi ini memprihatinkan. Nah, balik lagi ke Kaisang, saya kira investasinya mereka di Jakarta ini memang cukup lama loh. Kemarin kan Mbak Agi ingat ya, sebelum pemilu itu kan masif banget ya, spanduk baliho-balihonya Kaisang di berbagai penjuru di Jakarta itu luar biasa masif dan saya kira mereka cukup pede karena kemarin walaupun mereka tidak lolos parliamentary threshold tapi kan berhasil punya 8 kursi loh di Jakarta. Jadi nggak main-main dia ini jumlah kursinya sejajar dengan Demokrat walaupun ini termasuk level bawah ya karena di Jakarta ini kalau kita lihat dari sisi pemilu legislatif kemarin kan ada kelompok ada 3 besar di atas gitu ya yang itu kemudian ada yang menengah dan ada yang paling bawah dan ada bawah sekali. Kalau yang di depan itu kelompok yang paling kelompok besar itu kan PKS yang ada 18 kursi, kemudian Gerindra 15 kursi dan kemudian ada Nasdem itu 11 kursi. Jadi dia ini kelompok 3 besar di atas begitu. Sementara di tengah itu ada yang 10 kursi itu Golkar 10 kursi, kemudian PAN 10 kursi, terus PKB 10 kursi.
Nah, di Mhm. lapis berikutnya yang ketiga itu Demokrat dan PSI 8 kursi. Di bawah paling bawah ada Perindo dapat 1 kursi dan P3 1 kursi. Jadi saya kira cukup pede gitu. Jadi karena investasi di Jakarta itu menuai hasil dan mereka udah tahu pasti ceruk pasarnya seperti apa. Ceruk pasarnya kan pecinan, kawasan itu ya pecinan dan kemudian daerah-daerah non muslim dia cukup berhasil gitu. Jadi sekarang dia Mhm. mulai menambah ceruk pasar kenapa sholat Jumat itu yang jadi strateginya dari Kaisang gitu. Dia ingin merambah kelas bawah di kalangan komunitas Islam. Dia pasti tidak akan masuk ke kelas menengah kecuali yang tadi Anda sebut anak-anak yang apolitis ya, anak-anak muda yang apolitis dia akan masuk itu. Tapi saya sarankan jangan sampai kayak dulu ditinggal tidur ya karena Kaisang kan Gibran kan dulu waktu melakukan hal yang sama di Jakarta ketemu dengan komunitas anak muda dan dia minta jam 9 udah mau tidur. Kalau Kaisang kelihatannya lebih selengean ya dibandingkan dengan Gibran gitu ya Mbak ya. Iya iya, betul. Dia lebih, apa Cair ya, ya, cair lah ya. kalau cair begitu, kalau Gibran lebih terkesan itu, ketus begitu ya, dingin begitu ya, kalau ini lebih lebih selengean. Jadi, ya memang begitulah Mas Hersу, sekarang ini kita masuk ke masa yang, apa ya, kita tidak menduga sebelumnya, dan ternyata memang faktor dari jumlah, apa namanya, tingkat pendidikan, di Indonesia di mana sekitar 60% itu adalah lulusan SMP, bukan berarti 60% lulusan SMP, tapi itu maksimal lulusan SMP. Jadi dalam 60% itu termasuk yang lulusan SD, termasuk yang tidak sekolah, termasuk yang buta huruf, termasuk yang putus sekolah di SD dan SMP. Itu jumlahnya mendominasi. Dan sesudah itu baru kemudian lulusan SMA dan lulusan apa S1, S2 dan S3 itu hanya berapa belas persen saja. Ya. Jadi ini posisi ini itu memang yang membuat orang tuh ya udah apa orang jual nama atau jual elektabilitas itu berdasarkan viral dan tidaknya dan dia bisa melakukan apapun begitu pekerjaan-pekerjaan atau perilaku-perilaku yang kita bisa katakan abnormal begitu Mas Hirsu. Abnormalnya itu adalah seperti ngeprank apa segala macam gitu dan itu menaikkan elektabilitas mereka begitu dan dengan melibatkan misalnya komikus atau komika begitu ya, melibatkan komika yang memang mau terlibat secara politik untuk mendukung Kaisang itu sangat membantu sekali begitu. Walaupun seperti misalnya seperti Panji Pragiwaksono, yaitu kita melihat latar belakang Panji adalah lulusan dari ITB dan juga dia juga ya termasuk aktivis juga begitu ya dan cerdas begitu. Mungkin beberapa yang kemudian memang lulusan dari perguruan tinggi dan kemudian memang kalau tidak menjadi komika pun mereka juga masih bekerja di tempat lain begitu Mas Hersu ya. Itu cenderung mereka berpikir logis begitu sehingga tidak mau mengendorse ini. Tapi ya begitulah kita mau bagaimana ya speechless melihatnya bagaimana Ya. melihat kecenderungan yang seperti ini begitu karena faktor media kemudian faktor apa influencer yang berbayar itu besar sekali Ya dan pengaruhnya kalau nggak salah di GK Hebat ya, di GK Hebat ya ya. channelnya Kaisang itu kan dia selalu dengan pasangan komika siapa Ki Kisah Putri Kiki Saputri itu kan juga cukup besar ya, Mbak penontonnya di situ kan ya. Jadi betul. Ya. jadi kelihatan sekali bahwa tetap target utamanya keluarga Pak Jokowi itu ingin mengincar Jakarta gitu ya. Karena bagaimanapun ini kan semua bagian dari soal politik dinasti kan Mbak Agi ya. Jadi Pak setelah Gibran jadi wakil presiden tentu Pak Jokowi tinggal memikirkan Kaisang ini karena Bobi itu sekarang itu kan bisa hampir semua partai sekarang mendukung Bobi semua partai koalisi 02 mendukung, ditambah lagi dengan Nasdem juga bergabung. Saya tidak tahu mana lagi dan peluangnya kelihatannya cukup besar di Sumatera Utara untuk menang gitu. Nah, ini petanya saya kira sudah mulai tergambar seperti apa targetnya dan jangan kaget kalau kemudian nanti orang seperti Kaisang ini juga akan masuk di pemerintahan menjadi di eksekutif. Kita belum tahu apakah di Jakarta atau di mana di luar walaupun Pak Jokowinya sudah tidak lagi menjadi presiden tapi kan investasinya sejak sekarang ini sudah dilakukan. Saya kira kita pindah ke kaitannya ini masih nanti dengan keluarga Pak Jokowi juga berkaitan dengan bansos Mbak yang dikorupsi itu menarik juga karena ini kan kita masih membicarakan soal Gibran di situ dan kemungkinan Kaisang juga akan menggunakan instrumen yang sama gitu.
Iya iya Mas Ersu. Jadi bansos kita tahu ya, bansos pada tahun 2024 ini kan tahun politik ya, masih nyambung begitu dari pilpres, terus kemudian dan pileg dan kemudian pilkada. Kita tahu ya yang ribut-ribut pada waktu itu bansos itu mencapai 496 triliun lebih begitu. Itu jauh lebih tinggi daripada sekitar 20 triliun 20,05 ya kalau tidak salah triliun lebih besar gitu dari bansos di masa Covid. Jadi banyak yang membandingkan Mas Irsu kemudian misalnya seperti di media sosial. Ini bansos Pak Jokowi yang senilai 900 juta saja begitu ya, itu dikorupsi sekitar 250 juta begitu. Ini bansos itu macam-macam ya teman-teman of the record. Jadi ini bansos bantuan presiden. Kemudian kan kalau ketika COVID itu ada bansos bantuan Kemensos, kemudian bantuan Kemenkes gitu kan. Kemudian untuk Kementerian Agama juga ada untuk pendidikannya dan kemudian juga masih ada yang lainnya. Kalau tidak salah ada 5 begitu yang dibantu begitu lewat skema tersebut. Nah, ini yang punya Pak Jokowi saja itu dikorupsi begitu. 250 juta dari 900 juta itu bansos yang biasa dibagikan dengan tulisan bantuan presiden itu artinya ada 27,8% kalau saya hitung dengan kalkulator Mas Hersu. Bayangkan dari 900 juta itu 27%-nya dikorupsi. Nah, bagaimana dengan nasib bansos yang ratusan triliun tersebut begitu? Ini kalau seandainya iya dari 496 triliun gitu ya bansos tahun ini. Kalau seandainya itu dianalogikan, misalnya ini hanya seandainya begitu 27% yang dikorupsi itu sudah sekitar 135 triliunan Mas Hersu itu Dan akan itu kan beredar. terbukti kan Mbak, waktu ada kasus Juliari Huta Barat segala macam yang waktu itu Iya, dia jadi Juliari Huta Barat ya namanya, betul ya? Juliari Batubara ya Oh kalau tidak batubara, salah. sorry. Jual di batubara itu kan memang pengadaannya itu Betul. korupsinya pengadaan bansos. Nah bayangkan tapi ini nekatnya itu sampai bansosnya presiden pun juga dikorupsi kan pengadaan itu gila ini bang. Bangsa ini Aduh, udah gila. ya Pak Jokowi ketika bagi-bagi di depan istana apa nggak dihitung itu kok enteng men gitu ya. Betul Ya, Mas Heru, yang dikorupsi ini adalah soal kualitasnya. ya, Jadi seperti apa namanya sarden misalnya ketika ya, itu yang di Jakarta misalnya sarden terus kemudian ternyata kualitasnya menjadi yang kualitas paling rendah begitu kan. Jadi ya. korupsi nilai dan juga apa korupsi mutu begitu. Tapi kalau Jakarta ketika itu langsung ketahuan ada. Nah, tapi kalau yang ini Mas Hersu dari 3 tahap katanya begitu. Jadi 2 juta pada tahap pertama, kedua maupun ketiga semuanya 2 juta. 6 jutanya itu dikorupsi begitu. Jadi semuanya itu dikorupsi yang diturunkan mutunya. Alangkah kasihannya Pak Jokowi kalau saya membayangkan itu di masa Covid lagi mengkorupsi sesuatu bantuan kepada orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan dan ketika dibuka isinya turun semuanya begitu. Ya, ya, ya. Tapi ini teman-teman jangan salah paham ya. Bukan Pak Jokowi yang mengkorupsinya, tetapi pengadaannya yang dikorupsi ya. Tapi Betul. tetap aja nekat banget. Kan itu pasti tahu embel-embelnya, itu kan nomenklaturnya kita tahu kan sebenarnya pasti Iya. nomenklaturnya lelang gitu, lelang dan ini lelangnya adalah bansos untuk presiden, begitu ya. Kan itu udah jelas begitu. Nah, tetap dikorupsi dan korupsinya pasti kong kali kong dengan tim yang tim penanggung jawabnya. Apa sih namanya kalau gitu? Pemegang anggaran ya. Iya iya, makanya kita ingin tahu dari mana nih bagaimana proses lelangnya dan kemudian latar belakangnya orang ini bagaimana begitu atau, perusahaan tersebut seperti apa begitu kan Mas Hersu. Kalau korupsi Juliari, Batubara ketika itu memang besar ya sekitar 32 triliun kalau tidak salah karena memang anggaran untuk Kemensos ketika itu besar sekali begitu untuk Covid tersebut. Kalau Pak Jokowi kan, dia kunjungan apa dan sebagainya kemudian membagikan bansos tersebut. Ini betul-betul menampar muka pemerintah Indonesia. Dan kemudian Mas Hersu ini langsung nyambung saja. Dengan kondisi yang masih seperti itu, kita tahu ya Mas Hersu, korupsi sekarang ini kan terbuka sekali. Bahkan sekarang BPK juga akan diperiksa, bahkan juga dari Bapanas, ini kan orang sangat-sangat kepercayaan dari Pak Jokowi, yaitu Arief Prasetya Adi, itu Kepala Bapanas, dan juga Kabulok yang baru. Tapi saya kalau Kabulok ini karena dia baru menjabat akhir 2023, kita masih belum tahu bahwa
beras-beras yang datang biasanya itu kan hasil komitmen sebelumnya begitu ya. Tapi ada perbedaan harga katanya itu antara beras yang ditawarkan oleh pihak pengekspor dengan harga yang ada di sini. Nah, ini orang di sekeliling Pak Jokowi sekarang itu terbongkar begitu. Melakukan korupsi, menteri, apa dirjen apa dan sebagainya begitu Mas Hersu. Nah, sementara kita akan membuat sebuah family office ini yang lagi rame nih. Ya, ya, Family ya. office wealth management consultant semacam itu ya. Jadi semacam konsultasi konsultan keuangan dan kesejahteraan begitu untuk keluarga-keluarga super kaya begitu, di mana hasil investasi itu kemudian diputar untuk melanggengkan kekayaan mereka agar dapat diturunkan gitu kepada generasi-generasi berikutnya untuk memastikan itu. Ini yang akan melibatkan, kata Pak Luhut, ini karena inisiatornya adalah Pak Luhut, akan melibatkan kepolisian, Polri, dan juga melibatkan kejaksaan begitu, dan melibatkan KPK. Nah, saya mempertanyakan bagaimana mereka akan bisa percaya sementara ketua KPK-nya menerima gratifikasi atau menerima suap atau korupsi lah masuk ke dalam itu begitu Mas Hersu. Sementara kejadian-kejadian belakangan ini yang terjadi di kepolisian itu nggak kalah buruknya begitu, soal judi online, soal narkoba, dan juga berbagai kasus kekerasan begitu. Dan kemudian juga di kejaksaan Mas Hersu, antara tidak harmonisnya kejaksaan dengan kepolisian apa dan sebagainya. Walaupun Pak Luhut mengatakan sudah ada loh yang mau gitu, bahkan tidak hanya satu tapi beberapa keluarga-keluarga kaya yang bahkan kita belum peraturannya pun belum dibentuk begitu ya, entah nanti peraturannya dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden atau perpres atau apa saya tidak tahu, belum ada peraturannya, regulasinya belum ada, tapi katanya sudah banyak yang berminat. Apa iya begitu Mas Hersu dengan kondisi kita yang carut marut seperti ini begitu? Saya percaya sih kalau ada yang berminat, tapi itu bukan dari luar negeri, bukan dari luar negeri. Seperti dikatakan oleh pengamat ekonomi Faisal Basri, dia mencurigai ini nanti malah digunakan untuk money laundering tim tadi itu, pelaku-pelaku judi online, narkoba dan sebagainya. Kan dengan cara seperti itu duitnya bisa aman di situ. Gitu loh Mbak. Kalau Pak Luhut menyatakan sudah ada yang mau, saya kira mungkin dari kalangan itu gitu. Tapi mungkin Pak Luhut tidak sampai mendetail, tapi dia merasa pokoknya udah ada yang mau gitu. Atau saya tahu mestinya Mbak Agi tadi senyum-senyum pasti ingat Pak Jokowi yang ngomongin soal investasi di IKN yang sudah oversubscribe. Pasti maksudnya gitu kan. Tapi Iya betul Mas Hersu. Apakah itu dari luar begitu ya, keluarga kaya dari luar begitu yang mereka sudah berinvestasi ke family office yang ada di Singapura. Dikatakan Pak Luhut kan dia akan berkunjung ke keluar lah ke Hong Kong dan sebagainya begitu. Jadi apakah yang dari dalam? Karena family office ini kan juga bisa dari dalam negeri sendiri. Nah, kemudian akan ada yang tidak disetujui oleh Kepala Bappenas Pak Suharto Mano Arfa, yaitu adalah soal insentif pajak ya. Jadi kemungkinan mereka ini akan bebas pajak begitu, baru nanti hasil dari investasinya itu yang kemungkinan dipajaki, tapi mungkin juga tidak akan terlalu besar begitu kan. Nah, kalau mereka nggak investasi cuma untuk naruh duit aja, tapi itu pun saya meragukan. Coba bayangkan Singapura ya Mbak, kenapa kan rujukannya Pak Luhut kan Singapura ya. Singapura itu memang gimana nggak jadi surganya para pencuci uang. Kan gampang banget orang-orang Indonesia yang korupsi BLBI itu banyak kan langsung lari ke Singapura. Kenapa? Karena nggak punya perjanjian ekstradisi. Jadi hanya begitu dikejar oleh polisi Indonesia lari ke sana langsung lompat dan aman. Orang-orang seperti siapa yang pemilik Gajah Tunggal itu Samsul Nursalim kan kemudian berdomisili di sana, kan banyak kasus. Tapi kalau yang pelakunya orang lokal seperti kayak Gayus Tambunan dengan gampang walaupun dia kabur ke Singapura sebentar aja bisa ditangkap dibawa balik. Tapi yang lain-lain banyak sekali taipan-taipan Indonesia yang bermasalah dengan kasus korupsi kabur ke Singapura aman gitu loh. Dan kemudian perlu kita ingatkan di Singapura itu sebenarnya negara itu bukan negara demokratis, negara totaliter gitu. Kalau tuh ada partai-partai tapi sebenarnya partai utamanya ya partai yang dipimpin oleh keluarganya Lee Kuan Yew begitu. Jadi ini negara memang dari sisi ini menurut saya negara munafik ya Singapura itu, karena satu sisi dia mau pemerintahnya bersih dari korupsi dan sebagainya, tapi mereka menampung dana-dana korupsi dari Indonesia terutama gitu.
termasuk juga penyelundupan pasir dan sebagainya kan. Iya, karena, mereka menjadikan keterbatasan mereka sebagai nilai tambah begitu ya, Ya, kalau Singapura. Karena mereka kekurangan lahan, apa mereka mau bertani juga susah, mereka mau melakukan apa industri, siapa bilang Mbak eee, bertani nggak bisa orang ke Indonesia aja impor bawang dari Singapura kok. iya betul. Dan juga impor, mesin-mesin, berteknologi tinggi dari Israel lewat Singapura begitu kan. Jadi memang ini sebagai perantara makelar saja itu sudah pendapatannya sudah tinggi begitu ya Singapura begitu. Jadi ya, memang ya, agak-agak apa tanda tanya besar itu family office seperti apa ini yang Ya, digagas oleh saya agak oleh ragu-ragu karena itu apalagi digagas kan menjelang akhir masa jabatannya Pak betul. Jokowi kan. Mhm. Sebenarnya semacam ada konvensi 6 bulan sebelum mengakhiri masa jabatannya sudahlah nggak terlalu banyak. Tapi ini kok idenya tiba-tiba bermunculan menjelang akhir masa jabatan banyak banget loh ide-ide muncul menjelang akhir masa jabatannya. Tapi ya saya kira ini akhirnya juga omon-omon saja begitu loh. Kan kemudian kita tanya kalau gitu selama ini hampir 10 tahun ngapain aja gitu kok. Ya 10 tahun Mhm. ya, tinggal 10 tahun berapa bulan gitu. Kok tiba-tiba banyak muncul ide-ide baru padahal harusnya sudah tidak lagi mereka melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat penting kan harusnya dibiar serahkan saja ke pemerintahan yang baru kan gitu harusnya Mbak Agi ya. Iya ya, betul Mas Hersu. Apalagi kalau kemudian untuk kemudahan pajak dan Pak Luhut mengatakan gitu kemungkinan besar nanti akan di IKN, tapi ternyata dia pun berpikir bahwa mungkin investor ini inginnya di Bali. Menurut Sandiaga kan juga demikian, inginnya ada di Bali bukan di IKN. Iya, jadi kalau yang di IKN itu memang sudah sesuai Mas Hersu dengan regulasi di sana ya, di mana kan kita tahu diberi kemudahan pajak yaitu PPN dan PPh 0 begitu ya sampai dengan 30 tahun asalkan mereka berinvestasi hanya minimal 10 miliar begitu. Tapi kalau ini kemudian di Bali begitu Mas Hersu, ini tentu akan jadi pertanyaan Mas Hersu karena memang regulasi di sana itu kan belum seperti di IKN begitu. Jadi banyak sekali memang yang harus dilakukan dan menjadi kecemburuan dan juga seperti kata Pak Suharto Mono Arfa yaitu bahwa sekarang ini Ibu Sri Mulyani atau Menteri Keuangan ini kan dibebani dengan harus menaikkan rasio pajak, menaikkan penerimaan dan sebagainya dan kita juga PPN kita naik menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Tapi kemudian ada orang yang super super kaya ini yang ketika mereka datang mereka tidak dikenai pajak begitu kan. Ini menjadi pertanyaan juga, menjadi semacam kecemburuan bagaimana orang kecil harus membayar pajak, orang yang sangat-sangat kaya mereka tidak membayar pajak dan kemungkinan orang super kaya itu juga datang dari pemodal dari Indonesia begitu. Iya, emangnya Sri Mulyani yang jadi Menteri Keuangan kan bukan. Ini aneh. Iya, Saya kira nanti dan cuman ya protes nanti. halus saja lah Pak Soeharto. Pak Soeharto juga tahu bahwa ini bukan tugas Ibu Sri Mulyani. Dia cuma mau ngingetin siapa aja lu yang nanti dijadiin Menteri Keuangan kalau program ini jalan, siap-siap sakit kepala deh. Kira-kira begitu mungkin sinyal dari Pak Soeharto Mono Arfa. Oke Betul. Mbak Agi, kita Mhm. pindah ke topik lagi. Saya sedikit aja saya kira ini soal apa Ibu Megawati yang nantangin KPK ya, terutama khususnya AKBP Rosa itu ya Mbak ya. Oh iya ya, hari ini kan ada yang sekolah partai itu ya Mas Hersu ya. Itu menarik, cuman saya lihat itu di channel apa namanya TV nasional begitu yang sementara dari channelnya PDI Perjuangan sendiri rupanya tidak live begitu ya, sayang Ya, sekali. Tapi saya mengikuti dan ini menarik karena Ibu Megawati begitu seperti menantang AKBP ya dia ya, pangkatnya letkol ya Mas Hersu betul. AKBP Roksa Purbobekti kalau tidak salah namanya. Jadi antara lain seperti ini di kutipannya. Saya baca dari Detik saja. Ibu Mega mengatakan seperti ini. Saya bilang sama si Hasto, lo berani datang nggak toh? Masa kalah sama aku aja datang sampai 3 kali loh toh. Ku bilang. Ibu Mega bilang seperti itu. Kemudian Hasto menjawab, yo datang loh ini Bu, begitu. Terus Ibu Mega melanjutkan, terus sopo si sing manggilin kamu? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Tulis tuh kamu wartawan maksudnya. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis tuh, gue angkat tangan deh sama wartawan. Enak aja emangnya siapa dia? Betul nggak? Loh iya, orang dia manusia juga, gile, begitu kurang lebih pernyataan dari Ibu Mega begitu ya. Rupanya kesal betul ya, diincar ini sekjennya oleh KPK begitu Mas Hersu. Ya, tapi yang menarik adalah Bu Mega juga menyinggung Kusnadi ya. Ini ajudannya Hasto gitu. Kalau yang dipanggil Kusnadi, coba berani nggak panggil gue?
kan gitu. Dan Ibu Mega selalu ngomong bahwa saya loh yang buat KPK itu, ya memang betul, memang KPK itu dibangun di eranya Ibu Ibu Megawati Mega. ya. Jadi tapi sekarang nantang-nantang ini menarik saya kira ya, kasus Hasto itu, walaupun sebenarnya kasusnya itu ada kaitannya dengan soal, saya kira ini obstruction of justice yang dituduhkan pada Hasto ya, karena berkaitan Ya, dituduh intinya. melindungi siapa namanya, Harun Masiku begitu ya. Tapi tetap saja kasus ini menjadi kental nuansa politiknya. Kenapa? Karena kok sekarang mau dibongkar-bongkar setelah PDIP hubungannya tidak mesra lagi dengan Pak Jokowi. Selama 4 tahun ini aja kan orang kemudian banyak menuntut kasus Harun Masiku, bagaimana tuh KPK kok nggak jalan-jalan. Tiba-tiba di akhir masa jabatannya Pak Jokowi kok jalan lagi gitu, setelah PDIP berseteru dengan Pak Jokowi, kan begitu Mbak Agi konteksnya itu. Iya iya, betul, dan kemudian dari, suara-suara dari PDIP juga mengatakan, ini, yang tertangkap tangan ketika itu Wahyu Setiawan, komisioner dari KPU begitu ya kan, sepertinya kalau saya tidak salah ingat itu ada, dugaan sekitar 1,5 miliar yang akan dibagikan, tapi yang tertangkap tangan itu 600 juta kalau tidak salah. Mungkin uang sebesar itu gitu bukan targetnya dari KPU, Mas Hersu, karena kan KPK kita maaf, bukan, targetnya KPK begitu, karena ya, KPK betul. kan memang ada target gitu, minimal sekian miliar gitu. Kalau yang kecil-kecil biarlah itu ditangani oleh polisi dan kejaksaan begitu. Ini malah kejaksaan yang menangani sampai ratusan triliun dan KPK ini terus mengejar Harun Nah, Masiku begitu. Bukan berarti tidak boleh mengejar Harun Masiku, tapi nuansa politisnya ini besar sekali begitu. Dan pernyataan dari orang PDIP memang mengatakan tuh masih banyak yang triliunan yang harus dikejar. Kenapa sekelas Rosa begitu harus mengejar yang kecil ini begitu. Nah, kalau seandainya kita ingat memang Rosa ini salah satu penyidik andalan saat ini ya, karena dia menjadi pemimpin dari tim penyidik untuk Syahrul Yassin Limpo yang dimana mendapatkan sangat detail sekali dan kita sampai terheran-heran. Dia juga terlibat dalam IKTP dan kemudian ya kasus Hasto ini, dan dia juga terlibat pada saat tangkap tangan dari Wahyu Setiawan. yes. Nah, saya rasa juga memang ada ini juga sih Mas Hersu, dia ketika gagal OTT meng-OTT Harun Masiku yang saat itu ada di PT IKA dan diduga ada Hasto di situ, itu kan berapa hari kemudian dia dikembalikan oleh KPK begitu ke kepolisian. Padahal dari Polri kemudian mengembalikan lagi sampai dikembalikan lagi dan dikembalikan lagi sampai akhirnya dia menyurati Pak Jokowi dan kemudian bersidang Dewas, dan dari hasil Dewas itu dia tetap berada di KPK. Jadi semacam memang juga ada masa lalu yang hitam lah ini, hubungan antara PDIP dengan Rosa ini, dengan sekarang AKBP Rosa. Dulu waktu masih masuk katanya pangkatnya masih kompol dari tahun 2016 kalau tidak salah demikian. Ini menarik karena di balik ini kita melihat seperti kata Mas Hersu, yaitu sebenarnya ini adalah cerminan dari hubungan tidak harmonis antara PDIP atau Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Sementara yang ditarget pasti bukan Harun Masiku, yang ditarget adalah Hasto, kan jelas ini sejak awal yang dari kemarin-kemarin KPK ngejar itu, yang dikejar adalah Hasto, karena makanya Hasto sendiri bilang setiap kali dia kritis kok tiba-tiba sekarang selalu dimunculkan lagi kasus Harun Masiku. Ya nasibnya begitu, memang nasib jadi oposisi, Balani setengah oposisi seperti itu. Dan selain Hasto, Mas Hersu, dari PDIP sendiri dan juga pengamat mengatakan bahwa di belakangnya Hasto itu Ibu Mega memang yang diganggu, walaupun iya, Ibu Mega ya, ini secara psikis dia kan juga akan terganggu. Makanya Ibu Mega nantang balik begitu. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi, tetap semangat. Kami mohon pamit, saya Ersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.